Halo semuanya, perkenalkan saya Livia dan partner saya Selin. Kami akan menjelaskan mengenai isolasi piperin dari biji lada dengan alat Sohlet. Pertama-tama, mari kita mengenal dulu apa saja bahan dan metode yang digunakan. Bahan dasar yang kita gunakan adalah lada hitam, atau yang memiliki nama latin Piperis nigrifructus. Lada hitam biasanya ditemukan di negara tropis, salah satunya Indonesia, dan biasanya juga digunakan sebagai penyedap masakan serta obat tradisional. Nama lada hitam didapat daripada kulitnya yang berwarna hitam karena terus-menerus terkena sinar matahari dan mengering, sehingga berubah warna menjadi hitam. Selayaknya tanaman pada umumnya, lada hitam juga mengandung berbagai senyawa. Namun, senyawa yang paling banyak kandungannya adalah alkaloid piperin. Senyawa ini berpengaruh pada rasa pedas dari lada hitam. Piperin yang telah diekstrak dari lada hitam akan berbentuk seperti bubuk putih. Pada gambar, piperin memiliki berbagai fungsi. Salah satunya adalah antiinflamasi. Selain itu juga dapat menjadi penetral racun serta membantu tubuh dalam meningkatkan penyerapan vitamin. Mengapa disebut alkaloid? Alkaloid itu adalah senyawa sekunder dari tanaman yang mengandung nitrogen. Tentu saja memiliki ciri khas yang unik. Apa itu? Yaitu tersusun atas komponen karbon, nitrogen, dan oksigen, atau yang biasa kita sebut dengan gugus amina. Piperin yang telah diekstrak memiliki warna kuning dan berbentuk jarum seperti pada gambar. Senyawa ini bersifat sukar larut dalam air, namun mudah larut dalam etanol. Oleh karena itu disebut pepper-like taste. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai metode yang akan digunakan. Metode yang digunakan adalah metode ekstraksi. Ekstraksi merupakan pemisahan suatu bahan dari campurannya. Prinsip dari metode ini adalah adanya perbedaan koefisien distribusi antara dua larutan yang tidak bercampur. Ekstraksi dapat dibedakan menurut suhunya, yaitu ekstraksi panas dan ekstraksi dingin. Pada umumnya, selama praktikum, kita menggunakan ekstraksi panas, yaitu metode reflux dan Sohlet. Namun, pada penjelasan kali ini, kita akan terfokus pada metode yang digunakan, yaitu metode Sohlet. Metode Sohlet disebut padat cair karena senyawa yang berbentuk padat dan pelarut kita tentu saja bentuknya cair. Nah, kelarutan sampelnya itu terbatas. Metode Sohlet ini juga disebut dengan daur ulang pelarut. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pelarut yang awalnya terletak pada labu ini akan dipanaskan, kemudian akan menguap naik ke atas sampai ke kondensor. Nah, di kondensor akan terjadi pendinginan dari pelarut sehingga pelarut terkondensasi dan berubah bentuk menjadi cairan kembali, kemudian berpindah ke tabung ini. Nah, di tabung ini sudah terdapat lada yang telah ditumbuk. Mengapa harus ditumbuk dulu? Untuk memperluas bidang permukaan, sehingga makin banyak pelarut yang bersentuhan dengan permukaan daripada lada. Selain itu, di bagian bawah juga kita sudah meletakkan kertas saring agar lada hitam kita tidak masuk ke dalam labu. Pelarut akan naik ke atas ke tabung ini, kemudian turun lagi menuju ke labu awal. Setelah melalui metode Sohlet, kita masuk ke metode pemekatan. Metode pemekatan ini menggunakan alat penguap bertekanan rendah, yaitu rotary evaporator. Nah, tahapannya dimulai dengan pemanasan serta pemutaran dari labu yang berisikan sampel kita tadi. Tujuannya itu sebagai katalis, yaitu mempercepat reaksi. Titik didih pelarut akan turun 5-10 derajat di bawah titik didih aslinya, sehingga pelarutnya itu lebih mudah menguap, lebih cepat untuk terbentuk ekstrak yang pekat. Terdapat juga komponen krusial lain, yaitu pompa vakum. Nah, pompa vakum itu berfungsi dalam memompa uap pelarut naik ke atas ke area kondensor. Nah, di area kondensor ini
akan didinginkan sehingga uap larut tadi akan terkondensasi, bentuknya menjadi cairan, kemudian tertampung pada labu penampung ini. Kromatografi merupakan proses pemisahan komponen dalam sampel. Nah, komponen akan terdistribusi antara fase diam dan fase gerak. Pemisahannya itu terjadi secara absorpsi. Fase diam merupakan padatan yang menyerap, dalam hal ini kita menggunakan silika gel. Sedangkan fase geraknya merupakan pelarut yang kepolarannya serupa dengan senyawa sampel. Dalam hal ini kita menggunakan etil asetat. Fase gerak sebelumnya akan dijenuhkan dulu dalam chamber. Tujuannya agar senyawa yang kita inginkan, yaitu alkaloid, piperin, mudah untuk terangkut ke atas. Setelah dilakukannya metode tersebut, kita akan menghitung jarak eluen atau RF-nya, dan kemudian kita akan membandingkannya dengan RF standar. Nah, kita kan sudah tahu bahan dan metode yang digunakan. Saat ini, kita juga harus tahu alat dan bahan lain yang digunakan itu apa saja. Bahan yang digunakan yang pertama adalah tentu saja bahan utama kita, biji lada hitam. Kemudian kita juga menggunakan reagen Dragendorf, namun harus berhati-hati karena mudah terbakar serta bisa menyebabkan mual. Kemudian kita menggunakan toluena atau C7H8. Senyawa ini dapat menyebabkan iritasi kulit dan mudah terbakar. Selain itu kita juga menggunakan silika gel dengan kode JF254. Kemudian ada kertas saring dan kloroform. Harus berhati-hati juga karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit serta menyebabkan mual. Selain itu juga terdapat etil asetat yang mudah terbakar juga. Kemudian ada larutan heksan yang mudah terbakar dan iritasi pada kulit. Dan yang terakhir adalah etanol. Etanol ini sifatnya juga mudah terbakar, namun perlu berhati-hati karena dapat membuat iritasi pada mata. Nah, alat yang digunakan apa saja? Yang pertama ada timbangan gram, kemudian ada alat-alat gelas laboratorium, ada chamber, rotary evaporator, dan alat soflet. Kemudian kita akan masuk kepada cara kerja. Yang pertama, kita masukkan serbuk lada ke dalam kertas saring. Kemudian kertas saringnya kita masukkan ke dalam alat soflet. Kemudian kita tuang pelarut etanol 96% sebanyak 1 siklus. 1 siklus yang dimaksud di sini adalah ketika pelarut dari alat soflet ini telah melewati sifon seluruhnya, sehingga terkumpul pada labu alas bulat. Kemudian kita pasangkan kondensor. Kondensor di sini berfungsi ketika pelarut yang ada pada labu alas bulat dipanaskan, maka pelarut akan menguap melewati lengan pada alat soflet, kemudian ketika memasuki kondensor, uap dari pelarut tersebut akan kembali dalam wujud cair dan masuk kembali kepada alat soflet. Dan hal ini akan berlangsung terus-menerus selama proses ekstraksi. Selanjutnya, ekstraksi akan berlangsung selama minimal 4 jam. Setelah melakukan ekstraksi, ekstrak dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator. Pada rotary evaporator ini, pelarut yang merupakan zat volatil akan dipindahkan pada wadah lain, sehingga kita dapat menyisakan zat piperin yang tidak ikut menguap. Titik didih etanol yaitu sekitar 80 derajat Celcius yang otomatis akan menguap, dan titik lebur piperin yang memiliki titik didih lebih dari 130 derajat Celcius akan tertinggal. Kemudian kita melakukan identifikasi ekstrak menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Pada metode kromatografi lapis tipis ini, kita akan mendapatkan nilai RF. Nilai RF ini dapat dibandingkan dengan literatur yang kita dapat cek kualitasnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan.
Data hasil percobaan yang kita peroleh yaitu massa serbuk lada yang kita gunakan adalah 50 gram, kemudian massa glass beaker kosong 71,73 gram, massa glass beaker ditambah sampel 93,38 gram, sehingga massa sampel yang kita peroleh adalah 21,65 gram. Persen rendemen yang kita peroleh terdapat dari massa sampel yang kita dapatkan dibagi dengan massa serbuk lada yang kita gunakan, kemudian kali 100%, dan hasilnya adalah 43,3%. Titik labor bupirin yang kita dapat adalah 133 derajat Celcius. Kemudian kita dapat membandingkan data tersebut dengan referensi. Pada referensi yang kami peroleh, mereka menggunakan pelarut metanol sebanyak 250 ml per siklusnya. Kemudian satu siklus berlangsung sekitar 16 menit. Rendemen piperin dari serbuk lada yang didapat adalah 2-9%. Jika dibandingkan dengan rendemen yang kita peroleh, sekitar 43%, dapat dipastikan bahwa rendemen yang kita peroleh tidak murni hanya mengandung piperin. Kemudian titik labor piperin di sini adalah 130 derajat Celcius. Sedangkan titik labor piperin yang kita dapatkan adalah 133 derajat Celcius. Berarti dalam ekstrak yang kita peroleh pasti ada zat-zat pengotor lainnya. Selanjutnya, ini adalah hasil kromatografi lapis tipis yang kita dapatkan. Pada kromatografi lapis tipis satu dimensi ini, kita peroleh jarak tempuh yang paling pendek kita dapatkan melalui pelarut kloroform. Kemudian jarak tempuh yang paling jauh kita dapatkan melalui pelarut heksana. Kemudian yang di tengah ini adalah pelarut toluena. Untuk melanjutkan pada kromatografi lapis tipis 2 dimensi, kita akan memilih jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu pendek. Sehingga kita memilih pelarut toluena banding etil asetat 7:3 yang menjadi pelarut kromatografi 2 dimensi. Kemudian kita dapatkan jarak tempuh pelarut dan jarak tempuh sampel, dan kita dapatkan RF. RF yang kita peroleh yaitu 0,575 dan 0,65. Menurut referensi, RF pada toluena banding etil asetat 7:3 yaitu 0,55. Referensi ini adalah kromatografi lapis tipis satu dimensi. Jika kita bandingkan data kita dengan data referensi, menurut kromatografi lapis tipis satu dimensi ini, ekstrak yang kita peroleh cukup sesuai dengan piperin yang diteliti oleh referensi. Selanjutnya kita dapat membandingkan ekstraksi Socklet dengan ekstraksi reflux. Persamaan ekstraksi Socklet dan ekstraksi reflux adalah jumlah pelarut yang dapat digunakan mungkin sama, yaitu misalkan 250 ml. Namun perbedaannya adalah pada ekstraksi Socklet kita cukup menuangkan sekali saja pelarut 250 ml tersebut dan membiarkan ekstraksi berlangsung dengan sendirinya selama bersiklus-siklus. Sedangkan pada ekstraksi reflux kita harus menampung. Pada satu kali siklus selesai, kita menampung pelarut dan juga ekstrak yang sudah diperoleh ini, kita tampung, kita ambil, kemudian kita menuangkan kembali pelarut 250 ml, kemudian ditampung kembali ekstrak dan pelarutnya, kemudian dituangkan kembali, dan begitu terus-menerus selama sebanyak siklus yang kita mau. Sehingga untuk melakukan ekstraksi dengan waktu yang lama dan juga siklus yang banyak, kita lebih baik melakukan ekstraksi tersebut menggunakan alat Socklet. Demikian penjelasan dari kami, ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan. Terima kasih.